bawa dalam doa firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur Bapa untuk malam ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh bertemu dalam kegiatan persekutuan Jumat kami. Biarlah kiranya Tuhan yang mau menyertai kami, memberkati kami di setiap malam ini. Dan biarlah Tuhan, dengan persekutuan ini kami boleh tumbuh bersama. Kami boleh berjalan bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan sama-sama sharing, kami akan sama-sama belajar untuk firman-Mu ini. Biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh melingkupi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Iren. Iya. Ya. Om Roy, ini kalau aku mau share, bisakah? Mau share? Apa yang tidak bisa buat Kakak Eva? Bisa. Ngeri ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Ya, jujur ya, deg-degan juga ya. Padahal kalau setiap hari maksudnya kalau bawa puji-pujian atau ibadah ya, udah nggak itu lagi ya. Tetapi kalau yang sekarang ini deg-deg ser juga sayanya jujurnya ya. Nah, ini saya akan bawakan renungan, terus sengaja ini ada banyak ayat ya, kita mau sama-sama belajar ya, supaya kita bertumbuh dalam Tuhan ya, karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Sahabat judulnya saya ini sahabat sejati. Sebenarnya ya jujur, sebelumnya nih saya bukan tema ini nih. Ya kan saya udah persiapin gitu ya, udah dari beberapa hari yang seminggu lah ya. Tapi begitu saya lagi dengerin khotbah ya, lagi searching ya di TV gitu ya, tiba-tiba ada Philip Mantova judulnya Sahabat Sejati gitu kan ya. Loh, persahabatan sejati gitu ya. Kayaknya ngena banget gitu loh, kayak Roh Kudus tuh bicara sama saya bawa firman itu gitu loh. Ya udah deh, jadi kita mau bawakan ya, karena bagi saya juga kita ini semua teman-teman ya, sahabat semuanya dari SMP ya. Jadi saya akan membawakan renungan firman hari ini. Oke, ayatnya nanti bergantian ya, kita baca dibantu semuanya. Jadi sahabat sejati, kita ini adalah makhluk sosial ya, yang pastinya tidak dapat hidup sendirian ya. Pastinya kita butuh sahabat ya kan, di mana sahabat itu ya untuk berbagi suka dan duka. Tetapi kita harus tahu kalau kita bersahabat itu yang diinginkan firman Tuhan atau berdasarkan firman Tuhan itu seperti apa ya, kita mau belajar bersama. Oke, pertama adalah sahabat dengan Tuhan ya. Karena kalau kita hubungan kita dengan Tuhan ya itu baik, itu pastinya hubungan kita dengan sesama sahabat kita dengan sesama orang itu pasti baik juga. Itu yang saya pelajari, yang saya tahu juga ya dari para pendeta pengkhotbah ya. Jadi itu yang paling utama, hubungan kita dulu dengan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ada beberapa ayat untuk arti persahabatan ini ya. Boleh dibaca ya. Saya yang pertama ya, selanjutnya teman-teman. Tapi yang dengan Tuhan dulu ya, 3 orang ya paling enggak ya, termasuk saya. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Terima kasih. Nah, jadi kita bisa lihat ya ayat-ayat firman Tuhan ya. Kalau
Tuhan itu bergaul erat dengan orang yang jujur, ya. Tetapi orang yang sesat kekejian bagi Tuhan. Itu di mana ya? Berarti kita tahu nih, kita harus menjadi orang yang jujur, ya kan? Terkadang kan ada ya orang dunia ya, maksudnya itu sih seperti tipu daya iblis ya, dalam arti ya bohong-bohong dikit lah, nggak ada. Bohong dikit atau besar itu sama-sama tidak jujur ya, dusta ya. Sebab pada segala dusta adalah iblis ya. Terus kedua, Tuhan juga bilang, firman Tuhan juga bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak tahu ya. Tetapi Tuhan menyebut kita sahabat. Karena apa? Karena kalau sahabat itu pasti diberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah dengar dari Bapa di surga. Nah, jadi levelnya tadinya kita hamba, kita naik level ya, menjadi sahabatnya Allah. Terus di Yakobus juga berkata, dengan jalan demikian genaplah nas. Nah, ini Abraham ya, karena Abraham itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan ya, sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semua hal itu ya kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham juga disebut sahabat Allah. Kita mau ya seperti Abraham juga, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita juga disebut dengan sahabat Allah. Itu 3 ayat yang saya ambil dari untuk hubungan kita dengan Tuhan sebagai sahabat. Kemudian sahabat itu ya pastinya kita dengan manusia ya. Dengan siapa aja, dengan teman dan pemimpin kalau saya rangkumin ya. Dengan teman, contohnya Daud dan Jonathan ya, itu mereka sangat karib bersahabat. Padahal kita tahu bapaknya Jonathan, Saul itu sangat membenci karena dia iri hati dengan Daud ya. Dia membenci Daud dan mau membunuh Daud. Tetapi Jonathan ini sangat mengasihi Daud ya, seperti saudaranya sendiri ya, sehingga dia memberitahukan kepada Daud supaya Daud lari ya, karena bapaknya ingin membunuh dia. Oke, nah sampai Pemazmur Daud mengatakan di 2 Samuel ya, merasa susah aku karena engkau saudaraku Jonathan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, jadi inilah sahabat yang baik ya, seperti Daud dan Jonathan. Ini contoh-contoh yang patut kita teladani ya dari firman Tuhan. Oke, selanjutnya bisa dibantu dengan siapa? Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, ini juga arti sahabat, di mana sahabat itu ya dapat memberikan kekuatan, ya kan. Di firman Tuhan juga bilang berdua lebih baik. Ya tandanya kita jangan sendirian ya. Untuk hidup ini pasti kita butuh juga sahabat. Ya seperti Magda juga tadi ya sharing ya, karena Magda sendiri pasti merasakan kita tuh sahabat-sahabat baiknya Magda ya, karena teman lain tidak diceritakan ya, cuman keluarga inti dan kita semuanya. Nah itulah gunanya sahabat yang baik ya, untuk sharing, menguatkan, mendoakan ya. Dan juga kita bersahabat juga, bergaul juga dengan pemimpin ya. Nah, di mana di ayatnya juga ada ya, atasan kita itu, atasan di kantor itu adalah pemimpin kita, yang punya perusahaan, pemimpin pemerintahan, ataupun gembala kita. Itu semua adalah pemimpin kita ya. Jadi kita harus menjadi sahabat juga bagi mereka ya. Di Amsal 22 ayat 11 bisa dibaca, Om Roy mungkin. Amsal 11 ayat 22, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Ya, amin. Jadi yang diutamakan dalam kata-kata ini adalah kesucian hati ya. Jadi bukannya manis di mulut tetapi di hati beda, tidak ya. Jadi orang yang mencintai kesucian hati
dan manis bicaranya itu menjadi sahabat raja. Ya terus terang aja kita juga mau ya punya misalnya punya tim atau punya siapapun yang membantu kita ya support kita itu mempunyai bicaranya manis ya. Tapi kita juga mau lebih-lebih lagi kalau hatinya itu suci ya, mempunyai kesucian hati itu paling penting karena Tuhan melihat hati ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita bisa berpura-pura, bisa acting segala macam, tapi Tuhan melihat hati, kedalaman hati kita. Oke, selanjutnya tahap menjalin persahabatan. Nah, kalau kita menjalin persahabatan itu kan pasti kita bergaul dulu, kemudian mengenal, baru kita menilai. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya ambil dari firman Tuhan ya. Untuk 1 Korintus 15 ayat 33 bisa dibantu Om Andreas. Saya buka kacamata dulu ya. Oh, iya. Oke. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dilanjutkan Kakak Iren mungkin. Amsal 22. Kelihatan nggak? Iya, ini makanya lepas kacamata. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin ya. Firman Tuhan itu buku yang paling detail ya. Jadi dia benar-benar memberitahukan kepada kita bagaimana caranya kita bergaul, kepada siapa kita harus bergaul. Ya kan? Di sini dikatakan jangan kita sesat. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Biasanya kalau ada teman seseorang yang baik dan seseorang yang buruk itu kalau bergaul, sering bergaul, itu biasanya yang lebih dominan itu buruknya dibandingkan yang baiknya. Kalau saya pelajari ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati juga, bukan kita mau eksklusif atau mau menjaga jarak ya atau mau sombong, tidak. Tapi kita harus tegas dalam hal ini ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bisa menilai sendirilah ya kan. Kita sama-sama sudah dewasa, bisa tahu yang mana yang buruk, mana yang tidak. Dan ini juga dibilang, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, pemarah, ya kan, supaya kita tidak menjadi terbiasa dengan dia. Ini juga saya lihat juga seperti itu. Kalau kita punya sahabat yang suka lekas gusar, kita bisa ketularan ya, itu seperti roh ya. Jadi roh jahat ya, seperti roh jahat gitu ya. Pemarah itu kan, marah itu kan juga roh jahat ya kan. Jadi bisa menular ya seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai bergaul ya. Dan kemudian dari bergaul itu kita bisa mengenal. Bisa dibaca Bang Apung? Di mana ya? Aku nggak kebaca. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ya, demikian firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, kita bisa mengenal ya. Dan ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, kita harus bisa membeda-bedakan ya untuk pertemanan kita dengan sahabat kita. Dan kemudian kita bisa menilai dari setelah kita bergaul, mengenal lebih dekat, dan kita bisa menilai. Bisa dibantu? Yang belum siapa ya? Atau diulang juga nggak apa-apa. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lanjut. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin, puji Tuhan ya. Jadi setelah kita bergaul dan mengenal, kita harus menilai ya. Jadi ada memang firman Tuhan ya, dan amin juga ya. Siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, dia akan menjadi malang.
Mungkin teman-teman juga pernah merasakan pastinya ya. Dalam pergaulan, dalam persahabatan, pasti saya juga merasakan ya. Sudah kita mulai dari kecil sampai remaja, sampai pemuda, dan sampai udah tua ya, umur 50 ini, pasti kita juga sudah tahu, sudah mengenal ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi sama ya misalnya ya ayatnya. Misalnya agak salah copy, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kasih ya. Sebenarnya dasar-dasar menjadi sahabat yang baik menurut firman Tuhan ya, kalau menurut saya ini. Itu ada beberapa kasih, rukun, dan mendorong kepada kemajuan. Nah, saya bacakan ya untuk di teman-teman bantu gantian ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Bisa dibantu? Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Jadi kasih itu paling utama ya teman-teman. Dari 3, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih ya. Seperti Bapa penuh kasih yang maha pengasih ya. Kita juga anak-anaknya pasti mempunyai kasih. Di awal juga kita sudah bicara ya, tadi dengan Bang Apung, beda ya. Kalau anak-anak Tuhan tuh sama yang bukan tuh pasti ada perbedaan. Ya. Dan saya juga suka mendengar kesaksian dari murtadin ya. Mereka kebanyakan bilang bahwa ya orang Kristen itu punya kasih, ya kan, yang tidak dimiliki oleh mereka, ya, kebanyakan ya, seperti itu. Oke, kedua selanjutnya adalah rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Karena di mana ada kerukunan pasti ada persatuan ya. Firman Tuhan juga berkata, di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ berkat Tuhan tercurah. Ya, persatuan dan kesatuan dalam artian persahabatan juga bisa, dalam artian apapun juga bisa, keluarga juga bisa ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya ya, tidak pernah lalai akan janjinya ya, bahwa kalau Tuhan bilang di mana ada persatuan dan kesatuan, disitulah berkat Tuhan tercurah. Amin ya. Dan kemudian juga kita harus mendorong kepada kemajuan ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, jadi kita ini firman Tuhan. Jadi kita kalau ada teman kita berbuat dosa, berbuat salah ya, yang kita tahu terus kita diem aja, nanti pada saat yang saya tahu ya, nanti pada saat penghakiman nanti itu kita dituntut, ya kan, pertanggungjawaban kita, ya kan. Nah, jadi firman Tuhan berkata kita harus menegur ya, dia suka atau tidak suka, ya itu urusannya dia sama Tuhan. Tapi kita juga menyampaikannya, menegurnya dengan kasih ya, dengan bahasa yang baik ya, itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar ya sama-sama. Seperti itu.
Dan kemudian di firman-firman Tuhan juga berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi pasti dalam persahabatan itu kan pasti ada beda pendapat ya, ada arguenya ya kan. Biarlah kita bisa secara dewasa ya untuk menerimanya perbedaan itu. Karena ya itu firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Supaya kita lebih lagi dimurnikan, kita lebih lagi dibenarkan ya. Jadi kita bisa lebih lagi menerima perbedaan ya kan, menerima kekurangan orang. Belajar sih semuanya ya teman-teman. Supaya kita nanti suatu saat nanti pasti kita disempurnakan semuanya oleh Tuhan. Tuhan Yesus kita ya. Nah, inilah teman yang sahabat-sahabat yang baik itu mendorong pada kemajuan. Kalau kita bersahabat sama seseorang tapi hidup kita tuh atau terutama kerohanian kita itu mundur, ya bukannya maju. Nah, itu harusnya ada warning ya. Harusnya udah menjauh ya. Bukannya memusuhi tetapi harus jaga jarak. Ya, kita cukup kenal, cukup tahu tapi jangan bergaul karib ya. Oke, sementara kalau nilai persahabatan dunia itu mereka menilai dengan kekayaan ya. Amsal 19 ayat 4 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Semoga kita tidak menjadi seperti ini ya. Kita tidak memandang harta, kekayaan, ketampanan, kecantikan ya, apapun itu semuanya fana ya sifatnya. Tapi biarlah kita mau berteman dengan siapapun, keadaan ekonominya ataupun apapun kedudukannya, kita mau bersahabat ya dengan mereka ya, terutama yang membawa kemajuan ya. Oke, nah pada akhirnya saya simpulkan sahabat sejati yaitu Tuhan Yesus ya, karena di Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, dia sudah mati di atas kayu salib ya. Sudah buat siapa? Buat kita semuanya, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, biarlah kita mau meneladani sifat daripada Tuhan kita ya, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan firman Tuhan saya. Terima kasih teman-teman. Semoga menjadi rema buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.